Selamat malam pemirsa. Sekilas Dama hadir kembali menemani sela-sela kesibukan Anda. Bersama saya, Ratu Faiza Malaika, yang akan membawakan berita teraktual, terupdate, dan terpercaya selama 15 menit ke depan. Sekilas Dama kali ini, kami akan membahas dunia UMKM. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dan pada kesempatan kali ini, 3 reporter lapangan kami sudah berada dengan salah satu inspirator dalam dunia UMKM. Beliau adalah Ibu Fitriani. Ibu Fitriani berkecimpung dalam usaha bidang kuliner yang bernama Pawon Randita. Bagaimana kisah hidup beliau? Bagaimana beliau merintis usahanya? Silahkan rekan yang di lapangan. Baik, terima kasih kesempatan berbicaranya rekan Ratu. Di sini juga saya ada beberapa rekan juga yang ikut mewawancarai narasumber kita dengan Kak Arin, Kak Berdiana, dan narasumber kita selaku pelaku usaha UMKM. Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ibu apa kabar? Baik, sehat. Saya kan ini ya di sini mohon bantuannya juga buat ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu dan rekan-rekan saya juga. Ibu ini kan sebagai narasumber di sini jadi pelaku usaha UMKM kan. Nah, itu usaha Ibu itu usaha apa? Di bidang kuliner sih, Mbak. Untuk namanya sendiri itu apa, Bu? Pawon Randita. Untuk alamat dari usaha ibu kan kalau usaha nggak mungkin kan nggak punya alamatnya itu di mana, dan itu tuh usaha ibu rumahan atau kayak di ruko-ruko seperti ini atau sewa tempat atau gimana? Kebetulan usaha dari rumah. Alamatnya ada di perumahan Emilia, Jalan Ciherang Raya, nomor 5, Cikarang Utara. Oh, berarti di rumah sendiri ya? Iya. Usahanya itu. Oke, silakan rekan saya. Terus boleh ceritain nggak sih Bu, sedikit aja nih awal mula Ibu tuh bergerak di bidang usaha ini tuh kayak gimana sih? Awal mulanya iseng-iseng aja, suka bikin masakan, jajanan ala-ala kampung gitu Mbak, kalau lagi ada acara keluarga, acara kumpul-kumpul arisan gitu. Terus alhamdulillah responnya baik, pada bilang suka, enak. Nah, tercetuslah ide kalau untuk dijual. Buka catering gitu ya. Iya. Terus biasanya makanan yang dijual itu tuh apa aja sih Bu? Atau tergantung request? Kayak menu rumahan aja sih kalau untuk reguler sehari-hari ya, tapi kita juga bisa terima pesanan kayak misalnya nasi box, nasi tumpeng, terus untuk berbagai acara gitu. Oh, berarti kayak lauk mateng gitu Iya, ya, iya, yang iya. sehari-hari sih. Iya. Ya, lebih ke menu harian sih. Makanan rumahan gitu. Oke Bu, buat selanjutnya di era teknologi sekarang yang semakin canggih, apakah usaha Ibu juga ada melalui online Bu? Mungkin GrabFood atau GoFood? Untuk sementara ini sih belum untuk ikut kayak GrabFood, GoFood. Tapi kita emang memasarkannya juga emang lewat online, jadi kayak dari WA, IG, mungkin media Facebook, saja ya. dari medsos. Tapi kalau nggak gitu kayak itu apa? Berarti tetangga-tetangga ya, disalurkan. tapi sudah beberapa tahun ini kita melayani catering kantor, anak sekolah. Mungkin sudah beberapa tahun. pemasarannya mode to mode juga ya Bu? Dari Ya, dulu ke dulu. berawal dari seperti itu. Dari lingkungan aja sih sebenarnya. Mungkin dari awal Ibu usaha sampai sekarang sebenarnya target pasar Ibu tuh ada nggak sih yang lebih spesifik gitu? Selama ini. Nggak kepikiran sih Mbak awalnya, cuman kalau sekarang lebih pengen meluasin usaha, pengen lebih ke kayak lebih banyak nerima catering aja, catering kantor, sekolah. Berarti sudah mulai meluas ya Bu ya, Iya, target marketnya? tadinya iseng-iseng aja kayak melayani rumah tangga misalnya kayak
untuk ibu-ibu yang sibuk nggak bisa masak Iya, gitu. iya. Pesannya ke ibu gitu ya. Jadi kita ngelayanin gitu aja. Berawal dari dekat-dekat sekarang sudah mulai Ya, luas ya Bu ya. iya. Berarti kalau catering kan nggak mungkin hitungan cuma 20-30 kan Bu? Iya. Apa paling Paling banyak banyak yang selama ini ibu usahanya ini berdiri paling banyak tuh pesanannya itu sampai berapa? Dalam ada sekali pesanan ya? Iya, Satu sekali kali order tuh paling banyak masih di 200 porsi. 200. Cukup banyak ya. Iya. Ibu ngerjainnya sendiri atau Enggak, ada yang bantu. Bantu. Ada asisten yang bantu ya. Itu berarti satu hari catering gitu ya, full buat masakan catering, apa ada full satu hari catering tapi bisa masak buat yang sayur lauk pauk yang Enggak, ada tetap sama catering sama pesanan yang saya jual reguler. Jadi kayak catering Senin sampai Jumat nih, tapi menunya ngikutin catering. Jadi saya Senin sampai Jumat tuh share menu untuk 1 minggu ke catering. Nanti mereka request mau berapa porsi, baru sisa untuk dalam satu hari ini aku jual porsian ke rumah-rumah. Jadi meskipun catering berjalan tapi di daerah rumah situ juga tetap masih Iya, bisa, jual regulernya tetap jual ya. ini ibu di usahanya ini kan nggak hanya makanan berat doang ya yang Iya. dijualin. Berarti dessert itu juga bisa ya Bu ya, kalau Iya. misal di cateringin gitu kan. Biasanya itu untuk dessert ada di setiap Senin sama Kamis. Oh, ada. Jadi memang ada request dari catering juga di setiap hari Senin sama Kamis minta ada dessertnya, karena memang ada beberapa karyawan kantor yang puasa. Jadi apa itu menu pendamping atau gimana Bu? ya sih kayak ya menu pendamping khusus setiap Senin dan Selasa. Senin dan Kamis. Request dari pihak kantor karena ada karyawannya yang puasa. Sudah berapa kantor Bu kira-kira? Maksudnya sudah untuk cateringnya ya yang Baru dua sih. rekan-rekan ya? Baru dua. Ada deh. Udah cukup lumayan banyak ya. Untuk kisaran harganya itu Bu, kalau semisal catering kan biasanya kan kayak paketan gitu ya, Iya. udah keseluruhan. Tapi kalau harga yang Per porsi. lauk mateng atau yang masih pok satu porsian kan beda-beda juga. Beda sih. Harganya kisaran berapa itu, Bu? Range paling murah untuk nasi box, nasi catering tuh 15.000. 15.000. 15.000. Buat itu ya, apa yang Makanan box aja ya. Makanan sehari-hari. Tapi untuk lauk pauk biasa kita bisa dari mulai 10.000 per porsi untuk sayur. Untuk sayur mateng. Untuk yang dessert juga ikutin harga yang catering apa harga itu? Kan dessert kan kadang kan ada yang per porsi. Oh ya, kalau dessert harganya mulai dari 7.000. 7.000 aja. Terus Ibu bikin usaha ini tuh dari tahun berapa sih, Bu? Sebelum pandemi itu tahun berapa ya? 2019 berarti ya? 2019 19 akhir atau awal pandemi itu 2018 sampai 2019 akhir ya? 2019 akhir. akhir? Ya, aku mulai tuh sekitar bulan Oktober 2019. Udah cukup lama ya. Ada ini nggak sih Bu, mungkin pengalaman Ibu yang merintis usaha ini kan nggak langsung naik ya Bu? Iya. Mungkin masa-masa terendahnya itu bisa diceritain mungkin Bu ke kita. Ya kayak kalau usaha sih kalau menurut saya itu yang penting konsisten ya. Iya. Mau rame, mau sepi, mau laku, mau enggak tuh yang penting konsisten. Kita rajin aja branding, lama-lama juga itu. Yang paling kalau dibilang paling pagi ya pernah bikin dessert, bikin kayak bubur gitu, padahal cuma bikin 30 porsi, balik 15 porsi, jadi nggak Jadi nggak habis gitu? nggak habis. Nggak kejual semua. Akhirnya ya dibagi-bagi aja ke tetangga, ya udah gitu aja sih. Jadi mengalir aja ya Bu, meskipun namanya usaha itu pasti ada untung dan ruginya ya. Iya, Bu, ada ya? pasang surutnya pasti. Luar biasa Ibu Fitri ini salah satu inspirator kita yang membuat kita termotivasi sebagai mahasiswa Entrepreneur Iya. kita, jiwa-jiwa entrepreneur kita jadi termotivasi.
Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri telah bersedia dan berkenan hadir untuk membantu salah satu tugas kami di kampus. Iya. Untuk hari ini cukup. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti juga ada dokumentasi dari usahanya Ibu Fitri, nanti kita akan Selipkan di video. selipkan di video juga. Kembali ke rekan saya Ibu Ratu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga rekan saya, Nesa, Fana, dan Berliana. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Fitri, yang sudah berkenan untuk membagikan kisah inspiratifnya kepada kami semua. Sekian sekilas dakwah kali ini. Semoga bisa memotivasi Anda sekalian untuk bergabung membangun sebuah usaha. Saya, Ratu Faiza Malaika, dan rekan lainnya yang bertugas pamit undur diri. Dan selamat malam, selamat beraktivitas.